Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini ada yang merasa beda. Bapak Ibu merasakan gak hari ini apa yang kurang? Hujan. Kadang kita kangen dengan suasana hujan, sejak pagi sampai sekarang belum ketemu hujan. Nanti ketika dikasih hujan ada yang dirindui, apa? Matahari, nah, gitu, sinar matahari. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita masih melanjutkan dengan surah Al-A'la ayat 14, 15 dan seterusnya. Kali ini berkaitan dengan siapakah orang-orang yang beruntung. Setelah kemarin kita sampai di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-13. Maka pada ayat yang ke-14 ini, jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad dimaknai dengan sungguh. Aflaha beruntung, man orang yang tazakka menyucikan diri dari kekafiran. Kita mereview ini yang kemarin kita sempat singgung sedikit. Bapak Ibu, betapa bahagianya kalau orang dibilang qad. Ada kata qad memberi makna taukid, penguatan. Misalkan kalau kita mahasiswa, kemudian daftar di perguruan tinggi favorit, kemudian ada pemberitaan, Anda telah sukses mengunggah dokumen, itu kan udah seneng. Belum lagi nanti kalau dapat kabar bahwa dokumen yang Anda unggah sudah kami terima dan verifikasi, Anda dinyatakan lulus verifikasi, itu seneng Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan apply beasiswa, Anda diterima, mendapat beasiswa luar negeri, nah itu kan seneng. Nah, tapi kesenangan itu masih kalah dengan qad aflaha man tazakka. Aflaha itu dari kata fa, lam dan ha. Sama seperti kalau kita pernah singgung di sini juga, arti falaha beruntung, muflihuna orang yang beruntung. Muflih, Pak Muflih itu adalah bapak yang beruntung, gitu. Jadi kalau ada seorang istri, suaminya namanya Muflih, berarti dia adalah istri yang beruntung. Nah, itu dapat istri yang beruntung. Dapat suami yang beruntung. Falahun juga berarti petani. Apa hubungannya antara petani dengan falaha? Falaha petani. Kalau ingin beruntung di dunia dan akhirat, coba belajar dari seorang petani yang pernah kita sebut bagaimana kehati-hatian dia menyiapkan lahan untuk ditanami, dijaga lahannya dari kelembapannya, dijaga, kemudian dijaga juga dari rumput-rumput yang kemudian akan tumbuh, disiapkan tanahnya, kemudian disebar benihnya, kemudian dirawat, dijaga dari hama dan sebagainya, sampai nanti panennya akan maksimal. Itu menginspirasi pada kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung dalam amal, maka kita jaga mulai dari niat sebelum beramal. Allahumma ja'al amalana hadza salihah wa liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikanlah amalan saya ini menjadi amal soleh dan hanya kerana-Mu ya Allah. Wa liwajhika khalisa. Jadi ikhlas kerana-Mu. Dari niatnya, amalan yang dilakukan ada sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai beramal kemudian dijaga agar tidak riya, tidak takabur, tidak sum'ah, tidak ujub. Sampai kemudian ada godaan terpaan angin untuk kemudian sombong-sombong, tetap dijaga untuk tidak sombong, tidak riya, tidak ujub, tidak takabur, terus dijaga. Sampai keikhlasan ini dibawa sampai mati. Maka kalau sudah meninggal dalam keadaan menjaga keikhlasan amal, itulah orang yang beruntung, tinggal nunggu hasilnya nanti. Jadi ikhlas itu tidak hanya ketika beramal saja Bapak Ibu, tapi ikhlas itu kemudian harus terjaga sampai mati. Bisa jadi dalam melakukan ibadah itu niatnya sudah baik karena Allah, melaksanakan juga sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian selesai beramal dia juga sudah ikhlas. 10 tahun kemudian dia merasa sombong dengan yang dilakukan itu, hilang, menguap, pahalanya menjadi menguap, sudah tidak dapat lagi
sudah tidak dapat lagi. Inilah kemudian tantangan kita, beratnya kita ketika menjaga keikhlasan. Tidak hanya kemudian sampai selesai, tapi kemudian sampai kita wafat nantinya. Qad aflaha. Maka qad kalau diikuti dengan fi'lul madhi, aflaha adalah memberi makna taukid. Man ini bagi orang laki-laki maupun perempuan. Jamaah rahimakumullah, orang yang beruntung adalah orang yang menyucikan dirinya dari kekafiran, sehingga tidak untung ketika ada kesyirikan, benih-benih kesyirikan di dalam dirinya. Kemarin kita sudah mencontoh weton-weton yang ada. Weton yang paling berat hari napa, Pak? Weton yang paling berat itu hari napa nggih? Betul ngetos. Dinten Setu. Setune setu napa? Setu Pahing. Nggih, enggak usah diajarin nggih, enggak usah. Nanti dihitung lagi Gunung Jugruk Segara Asad, Gunung Jugruk Segara Asad. Itu nanti malah pada ngitung wetonnya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh masuk dalam keyakinan ketika keberhasilan ditentukan sama weton. Kecelakaan, kebinasaan itu ditentukan sama weton, tidak boleh. Yang demikian itu tidak boleh. Maka di sini Allah berfirman, dan diriwayatkan dari Abu Bakar Ab-Bazzar, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang telah menyucikan dirinya, menyucikan diri dari kekufuran, qala, yaitu man syahida alla ilaha illallah, orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa khala al andad, tidak ada persekutuan bagi Allah di dalam dirinya dan juga kehidupannya. Dia tidak ada keyakinan bahwa ada yang hebat seperti Allah, tidak ada. Dan di rumah juga tidak ada simpanan-simpanan benda yang dikatakan sebagai dikultuskan, dan dia juga tidak mengkultuskan sesuatu baik berupa benda, batu yang besar, kemudian apalagi, kemudian pohon misalkan, ataupun sumber mata air dan lain sebagainya. Tidak ada yang kemudian disakralkan dalam kehidupannya. Wa syahida anni Rasulullah, dan dia bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang kemudian. Wa fi qoulihi wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan kemudian wa dzakara, dan dia mengingat isma rabbih, nama Tuhannya, fa shalla, kemudian dia salat. Jadi tidak cukup orang berzikir subhanallah subhanallah, enggak salat zuhur, enggak, saya sudah berzikir. Kan sama aja. Salat itu zikir, mengingat Allah, saya juga berzikir, nggak bisa. Maka harus fasolah. Mengingat nama Allah adalah fasolah, dengan menunaikan salat. Maka ketika ingat Allah, menggunakan huruf fa, suratul ijabah, segera. Kalau sudah masuk waktu salat, maka segera. Ya, maka salat di awal waktunya. Jamaah rahimakumullah, salat ini menjadi barometer. Sebagaimana kita ketahui, kita menilai diri kita, lihat kualitas salat kita. Kita menilai perilaku putra-putri kita, lihat bagaimana salatnya. Dari situ kita ingatkan. Apalagi kalau sudah balik, kemudian diingatkan salat atau tidak. Ya, pernah kita sampaikan satu survei, ternyata di kalangan Gen Z itu kalau tidak ditekankan oleh orang tua, salat itu tidak menjadi prioritas, tidak menjadi penting, maka masih ada Gen Z yang kemudian tidak perhatian terhadap sholatnya. Gen Z itu lahirnya tahun berapa tuh Bapak Ibu? Gen Z itu Gen Z, bukan Gen Z, Gen Z 2010 8 2008 sampai 98 mah nanti mendekati usia saya. Jadi 2005 gitu ya. Ya, itu kemudian itulah Gen Z. Jadi Bapak Ibu yang punya sekarang yang masih SMA itu termasuk Gen Z, itu Gen Z itu. Jadi perlu diperhatikan terkait dengan salatnya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Salat kenapa kemudian tidak disebutkan mengingat nama Allah lalu dia zakat? Bukan kemudian disebutkan mengingat nama Tuhannya lalu dia puasa. Tapi kemudian memang salat yang dipilih. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amal ibadah kita yang akan dihisab pertama kali nanti adalah salat. Idza saluhatis salatu saluha sairu amalihi. Jadi kan menilainya lebih pada spiritualnya. Kalau salatnya baik, perilaku yang lainnya akan menjadi baik. Baik berinteraksi dengan harta benda, baik dalam berinteraksi dengan pasangannya, baik berinteraksi dengan putra-putri ataupun orang tuanya,
baik berinteraksi dengan kanan kirinya, dengan tetangganya, kan menjadi baik. Baik dengan omongannya, kembali kepada perilakunya. Wa idza fasadatis sholatu fasada sairu amalihi. Kalau rusak salatnya, amal yang lain juga akan menjadi rusak. Dia akan menjadi rusak, omongannya menjadi rusak, makanan minuman yang masuk juga menjadi rusak. Rusaknya dia tidak selektif terhadap halal haramnya. Kemudian perilakunya juga demikian, termasuk ketika diberi amanah tidak ditunaikan dengan baik. Ini fasalla. Kita lihat di sini tafsirnya, jemaah rahimakumullah. Qala hiya as-salawatul khamsah wal muhafadzah 'alaiha wal ihtimamu biha. Salat di sini adalah salat 5 waktu, salat yang diwajibkan. Jadi adanya ibadah sunnah kalau yang wajib sudah dilakukan. Maka kemudian sehebat-hebatnya tahajud itu tidak, ya kan, tidak bisa mengalahkan salat subuh karena salat subuh wajib. Sehingga terkadang setan itu menggodanya dari situ. Ayo bangun, sudah waktunya sholat tahajud, bangun gitu. Dibangunkan sama setan, bangunkan. Ini setannya setan salah atau gimana? Setan Islami? Nggak ada, setan Islami tidak ada. Ayo bangun, dia bangun. Sudah bangun jam 2 diajak bangun. Sudah sholat tahajud, banyak berdoa. Kemudian yuk baca Quran. Oh saya capek tan setan. Saya capek tan. Ya udah kalau gitu buka HP dulu. Udah semangat, sudah yuk baca Quran. Dibuat capek, akhirnya tujuan setan adalah bukan kemudian diingatkan sholat tahajud dan baca Quran, biar sholat subuhnya nanti kelewatan. Gimana cara supaya kelewatan? Dibuat capek, sudah nunggu muadzinnya belum datang kok. Sudah tunggu aja. Tidur. Akhirnya ketika tidur, meskipun tidurnya sebelum adzan subuh, tapi dia sempat dengar adzan subuh, itu dihukumi sadar. Jadi dihukumi sadar. Ketika sadar mendengar azan subuh, ya itu baru azan subuh. Iya, karena posisinya sudah ngantuk, kemudian kebablasan. Maka menjadi orang yang ihmal, meremehkan dan menunda-nunda salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Menjadi orang yang lalai, dihukumi lalai karena dia sempat dengar. Berbeda kalau tidak dengar sama sekali. Bukan berarti Bapak Ibu ketika pada waktu salat subuh, salat tahajud dan baca Quran, 15 menit akan azan, saya ngantuk banget mau tidur, tak tutupin telinga saya deh biar gak kelihatan, gak didengaran azan. Nah itu bagian daripada godaan dan sebagainya. Jadi tidak ada kemudian setan itu menyemangati untuk berbuat baik, tidak ada. Kalau kepalanya bagus, kepala godaannya, lihat ekornya nanti kan kemudian beracun dan juga lancip. Ayo sholat subuh khusyuk, bagus, khusyuk, tenang, jangan menjadi orang yang riya. Biar nanti orang tahu dengan sendirinya siapakah Anda itu. Nah itu intinya di situ. Biar orang lain tahu siapakah Anda yang sebenarnya itu. Itu nanti mau diajak sombong bahwa dia adalah orang yang ikhlas dalam beribadah. Maunya di situ kan Bapak Ibu. Jadi memang halus dan dibuat halus. Inilah kemudian bagaimana kita menjaga salatnya dan kemudian ihtimam terhadap salat tersebut, merasa perhatian terhadap salat 5 waktu kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak yang selama ini kita didik, kadang kita merasakan, ya Allah nak, udah dikasih contoh bapakmu sholat, sudah diajak bapakmu sholat, kamu kok masih seperti ini. Tetap didoakan yang baik, karena kita tidak tahu doa yang keberapa kali yang itu kemudian Allah kabulkan. Terus didoakan, pasti nanti ada situasi di mana akan berubah dengan ketekunan orang tua mendoakan, memberi contoh terhadap putra putrinya. Kalau nanti putra putri kita ditakdirkan menjadi mengemban amanah, maka dia bisa menebarkan manfaat. Nah, setelah kemudian menjelaskan terkait orang-orang yang beruntung adalah orang yang menyucikan dirinya dari segala bentuk kekufuran, kemudian summa wabbakhal mu'athirina dunya, kemudian Allah mencela orang-orang yang lebih memilih dunia. Al-muhmilina amral akhirah, orang ini kemudian orientasinya adalah orientasi duniawi ditambah dengan menyepelekan akhirat. Akhirat nanti aja gitu. Bukan orang yang menjaga keseimbangan. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, kita lihat dalam surah Al-Qasas 77 ya, kita lihat di sini. Surat berapa Bapak Ibu? Surat Al-Qasas nih 28, kita lihat ayatnya adalah ayat yang ke-77. Bagaimana kemudian kita diberi contoh dan juga keteladanan bahwa boleh kok cari dunia,
tapi kemudian jangan sampai lupa dengan akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bagian duniamu. Jadi ada bagian dunia yang harus kita ambil. Kalau bahasanya adalah waktunya kerja ya kerja, waktunya ngibadah ya ngibadah. Tidak kerja terus, kerja. Nah, kapan ngibadahnya? Ngibadah kan, kerja kan juga ngibadah, Ustaz. Iya, kalau niatnya diniatkan ibadah. Tapi ibadah yang dimaksud ini adalah ibadah yang sesuai tuntunan. Ibadah mahdohnya, ghairu mahdoh nanti akan diikuti. Tapi kemudian ibadah, sholat. Kapan kerja nih? Yang penting adalah sholat, dakwah, keluarga. Udah, keluarga nanti saya diurus sama Allah. Ya enggak juga. Itu. Dia punya amanah kerja di satu perusahaan. Yang penting ibadah. Loh, kerjaanmu enggak diselesaikan gitu. Ya selama ini kamu terima gaji apa? Gabut, gaji buta dan sebagainya. Karena enggak kerja. Maka seimbang. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di bumi. Artinya di sini jamaah rahimakumullah, jadi bukan dunia semata yang kemudian dia kejar, tapi kemudian ada akhirat itu loh, jangan sampai dilupakan. Kan bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi mereka itu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi. Jadi akhirat disingkirkan, nggak penting. Maka kalau kita lihat juga dalam surah yang lain, Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ayat yang ke-261, 263 mengingatkan kepada kita, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi tidak ada orang miskin lantaran dia itu dermawan. Tidak ada orang jatuh miskin lantaran dia itu berbagi sedikit harta kepada orang lain. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. 7 menjadi 100. Dari 1 menjadi 7. Setiap tangkai 7 itu kemudian ada 100 biji. Berarti ada 700. Itulah kali perkalian, kali lipat pahala yang Allah berikan. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha luas, Maha mengetahui. Nah, ini kemudian bahwa dalam menerima rizki dari Allah, kemudian kita tidak menjadi rakus untuk, bahasannya adalah menggagai harta bendanya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka jamaah rahimakumullah, setan akan kemudian menggoda, jangan, ngapain kamu kasih orang lain? Dia tidak membantu kerjaanmu, tidak membantu urusanmu, kenapa harus berbagi dengan orang lain? Apalagi dalam bentuk zakat, apalagi dalam bentuk infak dan sedekah. Itu godaan itu selalu ada, Bapak Ibu. Maka kemudian kita mengingatkan bahwa harta kita kan 3. Apa yang kemudian kita makan kemudian kita buang, apa yang kemudian kita pakai kemudian menjadi usang, dan apa yang kemudian kita sedekahkan. Itulah harta kita. Maksudnya 3 hal yang sudah kita lakukan itu tidak mungkin jadi milik orang lain. Sekarang misalkan kita makan, apakah yang kita makan akan dimakan orang lain? Kan tidak, Pak. Karena sudah masuk dalam diri kita, sudah masuk dalam tubuh, nggak mungkin diambil sama orang lain. Nah, yang sisanya yang belum kita makan itu mungkin akan diambil oleh orang lain. Tapi yang sudah kita makan tidak mungkin diambil orang lain, karena sudah masuk dalam tubuh kita. Kemudian apa yang kemudian kita pakai, baju kita ini, yang kemudian kita pakai sampai usang, itu kan berarti kita yang memakainya. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi milik kita. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati suatu makam lewat. Ali kenal dengan yang punya itu. Kemudian dia masuk berdoa, masuk makam, kemudian seolah-olah kayak dialog. Wahai engkau yang berada di dalam makam, saya membawa kabar. Rumah yang kau tinggalkan sudah dipakai oleh ahli warismu. Harta yang kau tinggalkan sudah dibagi-bagi oleh ahli warismu. Istri yang kau tinggalkan, Pak Dani, istri yang kau tinggalkan itu tidak menjadi milik dia gitu. Akhirnya sudah dipakai orang lain. Karena itulah
Artinya seseorang memiliki harta yang banyak belum tentu kemudian menjadi miliknya. Boleh jadi akan berganti kepemilikan pada ahli warisnya. Nah, kecuali ahli warisnya nanti menginfakkan itu kemudian untuk almarhum, diinfakkan, diwakafkan, dihibahkan, maka akan menjadi pahalanya akan kembali kepada almarhum jika ahli waris mau melakukan hal tersebut. Tapi kalau tidak, nggak ada salahnya juga, karena itu menjadi hak ahli waris. Oleh karena itu seseorang tidak boleh iri terhadap harta kekayaan orang lain, nggak boleh. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan, dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Maka tidak boleh iri karena sudah Allah bagi. Sudah Allah bagi. Bagi kendaraannya berbeda, kemudian ukuran rumahnya berbeda dengan yang lain. Apalagi tanahnya luasnya beda dengan yang lain. Dan sudah Allah bagi. Jadi tidak boleh iri. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka tidak boleh hasad. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dalam pembagian harta waris kan sudah dibagi-bagi. Al-Quran menyebutkan bahwa jika kalian membagi harta waris, kok ada kemudian anak yatim yang datang melihat, ya kasihlah. Mengasihnya tidak sesuai dengan harta waris. Dia bukan ahli waris, tapi kemudian lihat pembagian, enak ya pada bagi-bagi warisan. Nah, ini apa? Kasihlah. Kasih diambil dari harta warisan siapa? Yang anak pertama, kedua atau tiga? Kasih, karena dia sudah melihat, dia hadir dalam pembagian itu. Biar tidak ada rasa hasad, biar tidak ada rasa dengki, biar tidak ada penyakit ain dengan apa yang disaksikan oleh ahli waris itu. Dan disaksikan oleh anak yatim tadi. Artinya adalah perhatian juga di saat bagi-bagi harta warisan itu. Oh kalau gitu berarti kita bagi-baginya di saat kita bersihkan tidak boleh ada yang lain. Ya boleh juga. Sepertikan itu enggak apa-apa. Tetapi jamaah rahimakumullah, dalam satu keluarga ketika orang tuanya wafat, ditunaikan hak-haknya, hutang dilunasi, diambil. Kemudian tanggungan orang tuanya ditunaikan, semua sudah. Tinggal sekelompok harta. Maka ini dibagi oleh ahli warisnya. Karena ahli warisnya merasa ragu dengan pembagiannya, mendatangkan salah satu ustadz yang paham terkait dengan ilmu faraid, pembagian waris. Dibagi, anak pertama dapat sekian sudah semuanya. Akhirnya mereka semua anaknya, 6 anaknya ini kemudian sepakat, alhamdulillah terima kasih, kami sudah mengetahui bagian harta kami masing-masing, ahli waris masing-masing. Dan saya ingin mengembalikan harta warisan bagian saya, mau saya sedekahkan untuk atas nama orang tua. Iya saya juga gitu, iya saya juga gitu. Jadi 6 anaknya itu tidak mengambil harta sedikit pun enggak, karena dibagikan, dikembalikan, dan kemudian diinfakkan atas nama orang tuanya. Selesai. Kenapa demikian? Kami cukup dengan harta yang kami dapatkan dari kerja kami. Biarlah apa yang telah diperoleh orang tua kami biar dibawa untuk tabungan di hari akhiratnya. Ada disedekahkan, ada yang diwakafkan. Karena ada pembangunan masjid, kemudian terus ikut dititipkan di situ. Selesai. Itu kalau keluarga yang kemudian bersepakat demikian. Mungkin bagiannya tidak banyak, mungkin 1 juta, 2 juta nggih. Nah, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Jamaah rahimakumullah, maka tapi tidak termasuk hasad ketika la hasada illa fitnataini. Tidak atau jangan hasad iri dengki kecuali pada 2 hal. Kalau ada 2 hal ini, kalau kita ingin seperti itu enggak termasuk hasad. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakathu fil haqqi. Adalah orang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian dia menggunakan di jalan Allah dalam kebenaran. Ya, dia orang ini kaya, kemudian dikeluarkan zakatnya, 1 yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang sunnah ditunaikan, infak, sedekah. Ya Allah, itu orang kaya kok dia tuh kemudian ringan tangan membantu. Saya ingin seperti dia ya Allah, ingin seperti dia dalam hal kekayaannya, dan ingin kemudian menunaikan kewajiban dan hak-hak orang lain yang ada pada hartanya. Maka kalau kita ingin seperti orang tersebut, itu tidak termasuk hasad. Jadi tidak hartanya saja, tapi perbuatannya juga. Saya ingin kaya ya Allah, nek perlu lebih kaya dari dia. Jangan. Sekarang ini lagi rame-rame putra mahkota diundang. Putra mahkota, Bapak ikut beritanya enggak? Dia
Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah tidak termasuk hasad. Ada warajulin atahullahu hikmatan fawa yaqdi biha wa yu'allimuha. Adalah seseorang yang dikaruniai ilmu, dia berilmu, lalu dengan memberikan keputusan dan mengajarkannya, tidak pelit dengan ilmunya. Seakan ditanya, "Syekh, apa hukumnya sholat pakai sarung?" Bayar dulu baru tak kasih jawabannya. Loh, seakan cuma tanya hukumnya apa, boleh atau tidak, sah atau batal. Nggak bisa, ilmu saya mahal. Bayar dulu baru saya kasih jawaban. Kalau tidak, kamu lakukan 1, 2, 3, 4, 5 ini, cangkullah sawah saya yang 1 kota itu, baru tak kasih tahu jawabannya. Mempersusah. Orang punya ilmu kemudian tidak mau berbagi ilmu pada orang lain, tapi kemudian berbelit-belit, padahal cuma dijawab saja. Bapak Ibu, kalau ada orang sholat menggunakan sarung, itu sah tidak sholatnya? Tidak sah. Iya, tidak sah lah, karena dia Allahu Akbar kemudian pakai sarung, baru pakai sarung, itu namanya sholat pakai sarung. Kalau pakainya sebelum sholat, itu boleh. Ini pakai sarung. Kalau dalam mazhab Syafi'i karena banyak gerakan, bukan gerakan sholat, berarti setelahnya Anda bisa jawab. Ibu-ibu, kalau ada perempuan sholat pakai mukena itu sah atau tidak? Apalagi mukenanya potongan, dan potongannya hilang, di mana ini? Allahu Akbar. Oh iya, belum pakai mukena, lalu kemudian dia pakai mukena. Kalau bermukena, sudah bermukena menjadi sah. Jadi di sini menjadi contoh adalah mempersulit orang dalam mendapatkan ilmunya. Maka ketika kita diberi amanah oleh Allah dengan ilmu yang diberikan kepada kita, sedikit ilmu yang diberikan kepada kita, maka tidak menjadi orang yang pelit untuk berbagi. Bisa jawab, jawab, tidak bisa jawab, sampaikan, mohon maaf tidak bisa jawab, dan akan tanya kepada yang lebih tahu. Nah, kemudian boleh nggak menjadi orang yang kaya, Bapak Ibu? Boleh nggak menjadi orang yang kaya? Boleh kan? Pingin nggak jadi orang kaya? Pingin. Sekarang sudah kaya apa belum? Oh sudah. Ya sudah, kalau gitu sudah jadi kaya. Boleh jadi kaya, itu boleh. Tapi ada asalnya, asal bertakwa. Kaya tapi bertakwa. Kenapa? Ketakwaan itulah menjadikan hartanya itu menyelamatkan dirinya, bukan menjadi sebab dia ditarik dan diseret oleh hartanya ke dalam neraka. Faliyadzubillah. Dari Sa'id bin Abi Waqqas, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi, tidak dilihat oleh banyak orang. Jadi tidak pamer, bahasanya tidak flexing, pamer harta kekayaannya gitu. Flexing itu tidak dengan sesuatu yang mewah. Ini loh sepeda onto saya, sepeda onto kan menjadi legend, semakin langka kan semakin pamer. Itu juga flexing juga. Flexing dengan pasangan, ini loh suami saya yang tampan, itu pamer dengan ketampanan suaminya dan sebagainya. Itu nggak boleh juga. Boleh kaya tapi kemudian bertakwa. Ini loh, bertakwa ini Bapak Ibu itu menjadikan hati-hati dalam menggunakan harta bendanya. Kemudian kita lihat jamaah rahimakumullah. Jadi bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. La taf'aluna ma amartum bisabiqan bal tu'sirunal ladzata faniyah fid dunya. Terkadang ada orang yang kemudian dia memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan yang dia perintahkan pada orang lain, malah mengambil jalur yang berbeda. Maka janganlah kemudian melalaikan akhirat. Nanti dah ngumpulkan sangu akhirat nanti kalau sudah sepuh. Itu tidak bisa ditunda-tunda. Karena usia menjadi rahasia dan tidak tahu bagaimana, di mana, dalam kondisi seperti apa kemudian kita akan wafat. Wal akhirati wa na'imuha afdal wa atwamu minad dunya. Jadi untuk memahamkan pada diri kita bahwa akhirat itu lebih baik, maka mari perbanyak referensi yang dibaca tentang akhirat, sehingga nanti kemudian kita tidak begitu cinta terhadap dunia dan tidak meninggalkannya. Zuhud itu adalah orang yang 100% meninggalkan dunia. Tidak. Ada nggak orang yang 100% meninggalkan dunia? Saya zuhud nggak pakai HP, saya zuhud nggak bawa sepeda, motor, mobil, saya zuhud nggak pakai baju mewah. Lah itu cincin akiknya berapa juta? Oh ini cuma 35 juta. Kok malah zuhud?
Ya, kalau zuhud ya udah lepasin. Zuhud itu adalah, sependek pengetahuan yang saya miliki, adalah menggunakan dunia sebatas yang diperlukan. Kalau orang misalkan ke masjid kalau sebelum naik sepeda motor, apakah dikatakan zuhud? Bisa jadi dikatakan zuhud. Karena kalau dia tidak pakai sepeda motor akan selalu terlambat, jaraknya yang jauh, jarak akses ke masjidnya yang jauh. Wah, kamu jalan kaki? Iya, mau sholat maghrib dari rumah sebelum maghrib, nyampe masjidnya jam 8:30 malam. Terus di mana? Ya Allah, saya sudah jalan jauh-jauh, ternyata masjidnya sepi, nggak ada orang, kan terlambat. Jadi zuhud mencukupkan dunia untuk kita pakai dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, wa sawaballahi fid daril akhirah khairum minad dunya wa abqa. Pahala dari Allah itu lebih baik dari dunia dan juga lebih kekal. Ini juga perlu kita pahamkan dari diri kita. Jadi apresiasi dari orang lain, kemudian pujian dari orang lain, itu tidak kita cari dalam melakukan kebaikan. Cukuplah kemudian kita mendapatkan perhatian dari Allah. Cari muka di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita mencari perhatian Allah. Yang kita cari adalah perhatian Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu ad-dunya darun man la daralahu. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malun man la malalahu, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Wal hayajma'u man la aqlalahu, dan disitulah kemudian berkumpul orang yang kemudian tidak memiliki akal. Maksudnya orang yang hanya mencari kehidupan di dunia, meremehkan akhiratnya. Ini dia menjadi hina karena meremehkan akhiratnya. Itulah kemudian disebut orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Tapi kalau kita kerja, waktunya kerja, waktunya ibadah juga ibadah, waktu sholat, waktu puasa Ramadan puasa, maka kita menjadi orang yang balance, seimbang antara dunia dan akhiratnya. Itu tadi ya dalam soal Qasas ayat 77. Dilanjutkan lagi, wahraja Imam Ahmad, dan juga dari Imam Ahmad dari Abu Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba dunyahu abarra bi akhiratihi. Siapa yang lebih cinta dunianya, maka dia membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu abarra bi dunyahu. Siapa yang lebih cinta akhiratnya, meninggalkan dunianya, maka itu membahayakan dunianya. Terlalu cinta terhadap dunia membahayakan akhirat, terlalu cinta akhirat membahayakan dunia. Membahayakan dunia. Karena mungkin ada hak-hak orang lain yang perlu ditunaikan dengan urusan duniawi itu. Fa'athiru ma baqiya ala ma yafna, maka sama-sama membahayakan, mana yang didahulukan, maka pilihlah yang lebih kekal atas apa yang akan rusak atau binasa. Jadi akhirat didahulukan dengan tidak meninggalkan dunia. Walatan sanasibaka minat dunia. Jadi gitu, Bapak Ibu, ada waktu di mana kita harus beribadah, kemudian menyingkirkan urusan duniawi. Kamu itu loh ditelepon nggak diangkat-angkat. Maaf, saya sedang sholat. Kan bisa ngangkat HP sambil sholat. Ini berarti nggak ngerti ini. Ini ngerti. Gimana ngangkat HP bisa sholat? Ya cukup diangkat aja HP-nya. Oh gitu ya. Maksudnya kemarin tadi sudah tak angkat tapi gitu. Nah inilah, jangan kemudian membantah orang yang menghentikan urusan dunianya sementara di saat dia sedang mendekatkan diri terhadap Rabb-nya. Nah, jamaah rahimahumullah, bagian akhir disebutkan thumma abanallahu ta'ala wahdatasy syara'i fi usuliha wa adabiha al-ammah. Jadi Allah menyebutkan tentang kesatuan syariat dari masa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, bahkan sampai masa Nabi Muhammad SAW. Semua syariat, risalah yang disampaikan oleh para nabi itu sama. Risalatut tauhid, mengesahkan Allah, mengajak untuk mengesahkan Allah, baik dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW, itu sama. Syariatnya, ya memang syariatnya kemudian ada yang beda-beda, tapi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kita lihat misalkan syariat puasa. Beberapa nabi memiliki syariat puasa dengan ketentuan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Nabi Musa puasa 40 hari sebelum menerima wahyu. Nabi Adam ada puasa, ada syariat puasa. Nabi Ibrahim ada syariat puasa. Nabi Isa ada syariat puasa. Nabi Muhammad SAW ada syariat puasa. Tapi kalau kita bandingkan, kita compare antara ibadah puasa untuk umat Nabi Muhammad, jauh lebih ringan dan lebih enak untuk dilaksanakan daripada syariat umat nabi-nabi sebelumnya. Misalkan kita tarik dari Nabi Musa. Nabi Musa itu umatnya puasa arba'ina yauman walailatan, 40 hari 40 malam. Ini bagus untuk program diet nih Bapak Ibu. Jadi 40 hari 40 malam mereka berpuasa dan boleh berbuka puasa saat terjadi bulan purnama. Kira-kira dalam 40 hari itu berapa kali purnama Bapak Ibu? Kan sekali. Di saat terjadi bulan purnama mereka boleh makan, boleh minum, berhubungan suami istri boleh. Tapi di saat sudah hilang bulan purnama, datang waktu pagi, maka kembali puasa lagi. Di saat berpuasa, ini yang disampaikan dalam satu makalah, maka disebutkan bahwa Dr. Ragib Surjani, dalam makalahnya Dr. Ragib Surjani, di saat umat Nabi Musa berpuasa tidak boleh tidur di bangunan yang beratap, dan kemudian tidak boleh tidur di atas alas yang berkarpet. Jadi alas yang kemudian ada lapisannya, itu nggak boleh. Tidurnya mana? Di luar, di atas padang pasir. Kuat Bapak Ibu? Itu memang syariat seperti itu, syariat seperti itu. Kemudian pada masa Nabi Isa hampir mirip, cuman setelah Nabi Isa diangkat, Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan Nabi Isa itu diangkat jadi seorang nabi usia 30 dan Allah angkat ke langit usia 33. Jadi 3 tahun menjadi seorang nabi. Itu syariatnya adalah sama, 40 hari berpuasa. Ada kemudian pendeta dari mereka setelah Nabi Isa diangkat, itu kemudian sakit, kemudian bernazar, kalau saya sembuh, maka sembuh dari penyakitnya, maka akan saya tambah puasa tambah 10 hari. Qadarullah sehat, maka puasanya menjadi 50 hari. Waktu itu musim panas, maka dipindah pada musim dingin. Gimana rasanya puasa di musim dingin itu kayak apa? Ya nggak kerasa, nggak merasa haus. Nah, syariat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, puasa kita ada sahur, ada berbuka, boleh makan di malam hari, kemudian boleh berhubungan suami istri di malam hari. Dan itu kemudian lebih longgar. Sudah dilonggarkan dan lebih ringan, kadang masih banyak yang tidak berpuasa. Sekarang agak menjadi tren Bapak Ibu. Anak muda kok dia puasa, ketemu sama teman-temannya, cemen, masa puasa? Anak muda kok puasa? Kayak orang tua aja, puasa Ramadan ini. Justru kalau mereka tidak puasa itu bangga. Kita nih nggak puasa. Tapi itu dilakukan ketika jauh dari orang tua. Di rumah sih kelembat gitu, lemes, kalau kayak tidak kuat membawa telinganya gitu. Tapi di luar ternyata dia tidak berpuasa. Maka kalau kita sampaikan, ibu-ibu coba latihan ibu-ibu melihat kaki bapaknya, kaki suaminya dari belakang. Paham nggak? Dipahamkan. Oh, ini kaki suami saya. Jadi ketika naik sepeda motor lihat lewat warung, loh kok kayak kaki suami saya dari belakangnya lagi di warung itu. Nah, itu dilihat aja atau dipoto. Nah, di sini dikatakan adalah wahdatus syara'i, dari kesatuan syariat. Maka Allah berfirman, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kita lihat di Al-Qur'annya, inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat pada suhuf, lembaran-lembaran yang terdahulu. Jadi syariat yang kemudian memerintahkan untuk mengesahkan Allah, menyucikan diri dari kekufuran, dan kemudian mendirikan salat sesuai dengan syariatnya, itu sudah disampaikan pada nabi-nabi terdahulu kepada umatnya, sebagaimana kemudian terekam dalam lembaran-lembaran terdahulu, suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kemudian pada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Jadi dia berupa lembaran-lembaran Bapak Ibu. Inna kulla man dzakara min falahin man tazakka wa ma ba'dahu min tadzakkuri ismullah wa itharin nasi lid dunya sabit fi suhufi Ibrahim al-ashri.
Jadi itu sudah ada dalam lembaran-lembaran yang Allah firmankan kepada Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada umatnya, kaumnya. Dan itu jumlahnya ada 10 suhuf, 10 lembar. 10. Wa kada suhuf Musa al-ashr garut Taurah. Nabi Musa menerima kitab Taurat, tapi suhufnya Nabi Musa ini selain dari kitab Taurat. Juga kemudian ada 10. Nggih. Faqat tataba'at kutubullah azza jalla anal akhirah khairu wa abqa minad dunya. Kalau penjelasan terkait dengan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, itu juga sudah disebutkan baik dalam suhuf-suhuf tersebut maupun kitab-kitab samawi. Maka disebut dengan kesatuan syariat itu sama. Tidak ada syariat saling bertentangan satu dengan yang lainnya dari apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan juga rasulnya. Jamaah rahimakumullah. Wal muradu anna dzalikal madhkur bil ma'na la bil lafzi fi suhfi jamil anbiya allati minha sa Ibrahim wa Musa. Jadi itu secara maknanya. Maka kalau kita lihat wa innahu la fi zuburil awwalin, kita lihat ada jumlahnya Kak di sini. Riwayat dari Abdu bin Humaid bin Ibnu Marduweh dan Ibnu Asakir dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan kam anzalallahu min kitab. Rasul, berapa kitab sih yang Allah turunkan? Kita Abu Dzar kemudian bertanya kepada Rasul. Faqala mi'atu wa arba'atu kutubin. Ada 104 kitab yang Allah turunkan. Minha diantaranya ala Adam asyra suhufin. Allah turunkan kepada Nabi Adam 10 suhuf, 10 sahifah, 10 lembaran. Wa ala syid Nabi Syid khamsuna sahifah, 50. 100 sama 50 10 sama 50 jadi 60. Wa ala Idris salasuna sahifah, 30 lembaran atau suhuf diturunkan kepada Nabi Idris. Wa ala Ibrahim asyru sahaif, kepada Nabi Ibrahim ada 10 suhuf, dan kepada Nabi Musa sebelum Taurat diturunkan, Nabi Musa menerima lembaran-lembaran. Itu jumlahnya adalah 10. Baru kemudian Allah menurunkan Taurat dalam bentuk kitab, kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian Al-Furqan adalah Al-Quranul Karim. Coba kalau misalkan di jumlah Bapak Ibu, pinten tadi jumlah ya Bapak Ibu. Pertama kepada Nabi Adam 10, kemudian Nabi Syed 50, kemudian Nabi Idris 30, kemudian Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Kita dengerin adzan terlebih dahulu. Ada berapa? 110. Kemudian ada Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Ini dalam bentuk suhuf. Ada contoh yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini.
Wajah fi suhfi Ibrahim. Jadi dalam lembaran yang diterima Nabi Ibrahim ada ungkapan gini di bahasa Arab kan, yang bagi lil akili ayyakuna hafidan lil lisanihi. Seyogyanya bagi orang yang berakal menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Ini tidak ada kaitannya dengan ST. Menjaga lisannya. Arifan bizamanihi, mengetahui waktunya, muqbilan ala sya'nihi, dan menghadapi urusannya. Maka dikatakan bahwa dalam suhufnya Nabi Ibrahim itu adalah kayak paribahasa-paribahasa. Di mana ya? Ada paribahasa-paribahasa. Ya. Nah, itu adalah apa yang ada dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana fiha amsal, ada peribahasa di lembaran Nabi Ibrahim. Walal aqil ayyakuna lahu salasa sa'at. Bagi orang yang berakal harus memiliki 3 waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Waktu adalah waktu yang pertama, waktu di mana dia memohon keselamatan kepada Rabbnya. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu di mana dia muhasabah terhadap dirinya. Yufakiru fima fi san'illahi azza wa jalla. Di dalam dia muhasabah terhadap dirinya dan juga memikirkan apa yang Allah azza wa jalla perbuat terhadap dirinya. Wasa'atun, dan waktu yakhlu fiha li hajatihi minal mat'ami wal mashrabi. Ada waktu kemudian dia memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Ini kan kemudian paribahasa, kata-kata mutiara ada pada suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada beberapa contoh di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini suhuf Nabi Ibrahim. Ini suhufnya. Wa amma suhuf Ibrahim wa Dawud faqad kana mawa'idu wa amsalan la ahkama fiha. Ini dalam lembarannya ya. Suhuf Nabi Ibrahim dan Dawud isinya adalah nasihat dan perumpamaan, dan tidak ada pembahasan hukum di sana. Falam yusbit laha hukmul kutubi al-mustamila ala ahkam, sehingga tidak bisa disebut sebagai kitab yang berisi tentang masalah hukum. Ini dalam ensiklopedia fikih. Jadi suhuf kan beda dengan kitab. Kalau kitab kan ada hukum-hukumnya. Kalau suhuf ada kata-kata hikmah, kata-kata bijak di sini. Amlam yunabba bima fi suhufi, dalam surah An-Najm, amlam yunabba bima suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Ataukah belum diberitakan kepadamu apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran Ibrahim yang selalu mempertemukan janji, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi nggak ada dosa kemudian kamu menanggung dosa saya, nggak ada. Pelakunya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Dan kalau dalam tafsir As-Sa'di, sebagian isi suhuf Ibrahim dan Musa sama seperti ayat dalam Al-Quran. Ini pendapat dari tafsir As-Sa'di. Itulah jamaah rahimakumullah, surah yang kemudian diakhiri dengan penyebutan 2 nama Nabi. Suhuf Ibrahim wa Musa adalah surah Al-A'la yang ditutup dengan menyebut 2 nabi, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihi wassalam. Berkatan ibu bapak jamaah rahmakumullah, surah Al-A'la dengan kandungan dan juga pelajaran sudah kita pelajari, dan memang perlu kita tambah baca-baca lagi. Dan insyaallah pada minggu berikutnya kita nanti masuk pada surah baru, yaitu adalah surah At-Tariq, ya, surah At-Tariq. Nanti di sini kita akan lihat setiap orang pasti ada penjaganya. Kita itu dijaga loh Bapak Ibu. Kita itu dijaga. Nanti kita akan lihat bahwa seorang malaikat itu seorang malaikat kebalik. Setiap mukmin itu dijaga oleh malaikat. Mukmin. Jadi kita itu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Selama orang itu hidup dan selama dia itu beriman, itu dijaga oleh malaikat khusus yang kemudian dijaga, diperintahkan untuk menjaga kita. Bahkan di saat kita tidur pun kita dijaga. Insyaallah kita akan lihat bersama, pelajari bersama pada pertemuan mendatang insyaallah. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.